Hai everyone, kenalin aku Afisa Nurdiana Fantriska, biasa dipanggil Afisa dengan NIM 13125000143 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini aku akan menjelaskan tentang 5 definisi hukum menurut sudut pandang para ahli. Yuk ikutin video selanjutnya ya. A few moments later. Definisi yang pertama yaitu menurut sudut pandang ahli Hans Kelsen, ia menyatakan bahwa hukum sebagai tata aturan yaitu order, sebagai suatu sistem aturan-aturan yaitu rulers yang mengatur tentang perilaku manusia. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah hukum ini sebagai suatu sistem aturan-aturan di mana yang mengatur tentang perilaku manusia. Jadi menurut Hans Kelsen ini, hukum itu mengatur perilaku manusia, yang kedua mengatur kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia itu sendiri. Jadi hukum ini menurut Hans Kelsen adalah suatu tata aturan, peraturan yang mengatur tentang perilaku manusia. Definisi yang kedua menurut Paul Salton, ia menyajikan pengertian hukum sebagai suatu keseluruhan aturan-aturan dan kewenangan-kewenangan yang tersusun secara logikal atau suatu bangunan logika, walaupun terus-menerus berubah dan tidak pernah tertutup pada suatu masyarakat tertentu dalam suatu waktu tertentu. Artinya apa sih? Hukum ini suatu keseluruhan aturan dan kewenangan-kewenangan yang tersusun secara logika. Jadi masuk logika manusia, dapat dinalar, dilogika oleh manusia, walaupun terus-menerus berubah. Artinya hukum itu terus berubah, tidak pernah tertutup pada suatu masyarakat tertentu. Jadi hukum ini selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Dalam konstruksi ini, hukum dikonstruksikan sebagai aturan dan kewenangan. Oke, lanjut definisi yang ketiga, itu menurut para ahli John Austin, ia mengemukakan definisi hukum itu adalah suatu peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Artinya apa sih maksudnya? Jadi, John Austin itu mengumumkan definisi hukum itu sebagai peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal, siapa makhluk yang berakal? Manusia, ya. Oleh makhluk yang berakal disampaikan atau diberikan oleh makhluk yang berakal juga, dibuat oleh makhluk yang berakal. Siapa makhluk berakal? Manusia. Jadi, hukum itu menurut John Austin adalah suatu peraturan yang dibuat oleh manusia untuk manusia yang berkuasa di atasnya. Maksudnya apa yang berkuasa atasnya? Yang berkuasa untuk menyusun suatu hukum itu sendiri. Seperti itu. Austin membagi hukum menjadi dua macam, yaitu yang pertama hukum Tuhan dan hukum manusia. Apa sih hukum manusia itu? Yaitu undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia. Seperti definisi sebelumnya, Austin mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan ditujukan untuk manusia juga. Seperti itu. Lanjut, definisi yang keempat adalah menurut Sudikno Mertukusumo. Ia berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Artinya apa sih? Beliau mengemukakan hukum ini sebagai kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Peraturan yang mengatur tentang tingkah laku dalam berperilaku manusia. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi dan hukum ini dipaksakan pelaksanaannya. Artinya apa? Hukum ini dipaksa harus, wajib dengan suatu sanksi, dengan didukungnya sanksi. Jadi jika melanggar itu akan dikenakan sanksi. Definisi yang kelima itu menurut Utrecht. Ia menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini adalah hukum menurut Utrecht ini adalah suatu kumpulan peraturan
yang isinya apa? Isinya itu perintah dan larangan yang dimana bertujuan untuk mengatur suatu tata tertib pada masyarakat, dan karena dibentuknya suatu perintah dan larangan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat seperti itu. Oke, ini adalah 5 definisi hukum menurut para ahli. Kalau menurut aku sendiri, hukum adalah suatu kumpulan peraturan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan wajib dijalankan oleh seluruh masyarakat yang terikat. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Namun ingat, sanksi hanya sebagai pendukung suatu peraturan. Sanksi bersifat tidak wajib, seperti itu. Oke, dari sini penjelasan dari saya tentang 5 definisi hukum menurut para ahli. Sekarang waktunya kalian, apa sih menurut kalian hukum itu sendiri? Ungkapkan pendapat kalian tentang definisi hukum di kolom komentar ya. Terima kasih, dadah.